Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Apa kabarnya nih anak-anak semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Jadi walaupun sekarang masih kondisi COVID-19 ya, tapi semoga kalian tetap semangat ya dan juga sehat-sehat selalu. Jadi hari ini kita mau apa ya? Kita hari ini akan belajar mengenai imunologi serologi, di mana imunologi serologi ini sebetulnya sudah kita pelajari di semester sebelumnya ya, terkait mata kuliah imunologi. Oke, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Saya akan absen dulu kalian semua yang hadir di kelas ini. Oke, yang pertama untuk atas nama Sinta Nurfadila, apakah hadir? Hadir Ibu. Oke. Atas nama Ajeng Dorotun, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke. Atas nama Nova, apakah hadir? Hadir Bu. Oke. Untuk Pratiwi, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke, ya alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini. Jadi memang ini adalah pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita untuk mata kuliah imunologi serologi, di mana di pertemuan pertama kita ini untuk semester 3 ya, di semester Gasal tahun 2021-2022, kita akan mendengarkan dulu RPS ataupun kontrak belajar ya yang kalian ketahui itu untuk mata kuliah imunologi serologi ini. Sebelum saya bahas RPS atau kontrak belajar imunologi serologi ini, mungkin saya akan mereview dulu nih ya, karena ini adalah mata kuliah imunologi yang dimana semester sebelumnya, di semester 2 kalian sudah belajar kan imunologi ya, imunologi 1. Nah, untuk imunologi 1 saya ingin kalian mereview nih, apakah ada yang masih ingat untuk imunologi 1 ini tentang apa? Coba siapa yang bisa? Izin menjawab, Ibu. Oke, bagaimana Pratiwi? Yang saya pelajari mengenai imunologi 1 yaitu metode aglutinasi. Metode ini digunakan untuk pemeriksaan HCG, RF, CRP, maupun ASO. Begitu, Ibu. Oke, bagus ya Pratiwi. Untuk alhamdulillah masih ingat ya. Jadi imunologi 1 ini terkait metode pemeriksaan metode aglutinasi. Untuk praktikum itu ya, kalau untuk teorinya nih kita belajar apa saja di imunologi 1? Untuk teorinya mengenai antibodi, Ibu, yang Antibodi, saya ingat. oke. Ya, antigen gitu ya. Nah, sebetulnya antibodi dan antigen masih tetap kita pelajari ya di imunologi serologi ini, namun memang beda. Kalau untuk imunologi 1 kita gunakan metodenya aglutinasi, di mana dibantu oleh partikel lateks ya, sehingga membentuk gumpalan. Kalau untuk imunologi serologi ini pun masih sama, kita akan belajar antigen, antibodi, namun memang dibantunya oleh partikel koloid emas. Ya. Oke, di sini saya dan tim ya, ada Pak Diki Hilmi. Nanti kami akan membantu kalian atau memberikan materinya ya terkait mata kuliah imunologi serologi ini. Oke.
Nah, untuk mata kuliah imunologi serologi ini yang tadi saya sudah sampaikan memang membahas terkait materi yang dimana masih kita gunakan prinsip pemeriksaannya antibodi dan antigen, ya, menggunakan metode imunokromatografi. Di sini kita akan bahas mulai dari konsep dasarnya, prinsip, reaksi, persiapan pemeriksaannya atau analitiknya, juga ketika sudah melakukan prosedur pemeriksaan atau tahap analitik, dan pasca analitik, yaitu interpretasi hasil, evaluasi, serta dokumentasi untuk hasil pemeriksaannya. Ya. Jadi, kami harapkan untuk mata kuliah imunologi serologi ini, kalian semua atau mahasiswa bisa dan mampu memahami konsep, ya, juga prinsip reaksi imunokromatografi di mana kita akan aplikasikan untuk beberapa jenis diagnosa infeksi, gitu ya, seperti infeksi yang mungkin ada di sekitar kalian, ya. Nah, kemudian mampu juga memahami kit insert, itu penting karena salah satu kompetensi kalian memang harus paham untuk kit insert, ya. Sebelum melakukan pemeriksaan atau running, alangkah bagusnya harus paham dulu kit insertnya, bagaimana untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Serta ketika sudah paham kit insert, kalian akan mampu melakukan pemeriksaan tersebut, ya. Setelah mampu melakukan pemeriksaannya, kalian bisa menginterpretasikan hasil apakah positif atau negatif, seperti itu ya. Dan setelah kalian sudah mampu interpretasikan hasilnya, kalian juga bisa mengevaluasi dan dokumentasi hasil. Sehingga nanti memang kita akan setiap pertemuannya akan melakukan diskusi. Ya, diskusi dari tahapan prinsip. Jadi kalian harus paham deteksi antibodi, apakah pemeriksaannya tersebut deteksi antibodi atau deteksi antigen, sehingga prinsipnya pun disesuaikan dengan deteksinya. Ya, sampelnya berarti berupa apa ketika deteksi antigen, itu ya. Kemudian ketika nanti hasilnya positif atau negatif, kalian pun harus mampu paham dan diskusi sehingga ketika sudah yakin apa hasilnya, kalian akan melaporkan kepada kami dan akan kami lihat sejauh mana pemahaman kalian ketika melaporkan hasil pemeriksaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sudah melakukan evaluasi, nanti kami akan validasi hasilnya, oke, betul ya, ketika kalian laporkan positif atau negatif, kemudian baru didokumentasikan hasilnya. Untuk kalian buat laporan, ya, jangan lupa. Setiap pemeriksaan akan ada pengisian laporan di modul praktikumnya, ya. Oke, sehingga saya harapkan metode pembelajaran kita adalah materi pertama saya dan Pak Diki akan menyampaikan materi dari masing-masing praktikumnya gitu ya atau responsi. Nah, kemudian diskusi. Jadi nanti sehabis kami menyampaikan materi akan ada diskusi gitu ya, sejauh mana kemampuan kalian untuk paham terkait materi yang sudah kami sampaikan. Kemudian juga nanti akan ada presentasi. Presentasi di sini berupa hasil ataupun kegiatan selama praktikum ataupun teori ya. Nanti akan kami sampaikan materinya apa untuk kalian presentasi. Nanti dibuat per kelompok ya. Kalian diskusi secara kelompok, kemudian nanti akan ada presentasinya masing-masing kelompok ya. Di mana diskusinya itu terkait diskusi misalkan kelompok 1 nanti yang akan merespon adalah kelompok lainnya teman-teman. Saya dan Pak Diki hanya menilai gitu ya dan menambahkan. Selebihnya diskusi adalah kalian dan teman-teman gitu ya. Jadi nanti saya dan Pak Diki akan melihat sejauh mana pemahaman kalian dan juga aktifnya ya. Nah, karena nanti
nilai untuk keaktifan itu ada, ya. Setelah itu juga praktikum di laboratorium akan kita bagi shift ya, ada 2 shift 1 dan shift 2. Kenapa? Karena memang di kondisi COVID-19 ini ya, kita tetap harus mematuhi prokes. Prokes di mana harus tetap jaga jarak gitu ya. Jadi jangan sampai satu laboratorium itu penuh ya. Jadi kita maksimalkan prokes sehingga dibagi 2 shift. Nanti tolong ya PJ-nya Pratiwi nanti dikondisikan teman-temannya siapa yang kebagian shift 1, shift 2 seperti itu ya. Jadi nanti kita akan tetap tertib dalam pelaksanaan praktikumnya ya di laboratorium. Sehingga metode pembelajaran kita memang blended atau campur ya. Di sini ada secara daring atau luring. Daringnya ketika kita melakukan teori atau responsi ya. Kemudian luringnya tatap mukanya ketika kalian melakukan praktikum di lab. Kenapa harus luring? Karena memang kalau praktikum enaknya itu secara langsung tatap muka. Sehingga nanti kita bisa lebih paham bagaimana cara kerja pemeriksaannya. Itu ya. Nah, ini mungkin materi-materi ya yang berasal dari RPS saya untuk mata kuliah imunologi serologi. Jadi di sini ada pendahuluan dulu ya, nanti akan saya sampaikan terkait pendahuluan imunologi dasar untuk metode imunokromatografi. Kemudian nanti ada review dulu HCG, NS1, IgG, IgM, dan juga review HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, sehingga nantinya setelah review tersebut, maka kita minggu depannya akan melakukan praktikum. Ya, praktikum NS1, Denggi IgG, IgM, HBsAg, anti-HBs, dan praktikum HCG. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan UTS ya. Nah, untuk teori pun sama. Untuk teori nanti sebelum UTS materinya adalah imunoassay label, imunoassay non label ya. Kemudian juga respon imun terhadap infeksi virus dan kasusnya seperti apa ya. Setelah itu kalian sudah melakukan UTS. Pertemuan selanjutnya adalah review HIV dan antitreponema pallidum. Ya, HIV dan antitreponema pallidum, kemudian minggu depannya praktikum HIV, praktikum anti-HCV, baru minggu selanjutnya adalah responsi malaria dan praktikum malaria. Ya, praktikum treponema pallidum itu yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita akan adakan latihan ujian untuk persiapan kalian sebelum ujian praktikum. Ya. Nah, ini untuk metode imunokromatografi ya, salah satunya menggunakan alat ya berupa kaset. Nah, di sini walaupun bentuknya kaset tapi ada dalamnya itu strip ya. Nah, prinsipnya kurang lebih adalah dengan dibantunya koloid emas ya, maka nanti kita contohnya misalkan deteksi antigen. Berarti yang ada di daerah tesnya adalah berupa antibody karena kita akan mendeteksi antigen yang diharapkan ada di dalam sampelnya gitu ya. Sehingga kalau hasilnya positif itu akan terbentuk garis 2 ya di daerah tes dan daerah kontrol. Oke, seperti ini ya interpretasi hasilnya. Ada positif, negatif, juga invalid. Nah, ini ya pemeriksaan kehamilannya HCG, penyakit tropisnya NS1 dan Denggi, IgG, IgM, serta malaria, infeksi menular seksualnya HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HIV, dan antitreponema pallidum. Nah, evaluasinya akan dilihat dari nilai pretest post-test kalian yang akan dilakukan ketika kita melaksanakan praktikum, ataupun tugas dari laporan dan presentasi terkait materi teorinya ya, juga ujian UAS, ujian UTS teori, kalau praktikumnya yang pasif dan aktif ya.
Ini kriteria penilaiannya. Dan ada toleransi ya untuk masing-masing. Kita diberikan waktu toleransi selama 15 menit. Ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Izin bertanya, Ibu. Oke, Sinta, bagaimana Sinta? Izin bertanya terkait absensi atau pengumpulan tugas itu menggunakan apa ya, Bu? Oh iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk absensi dan juga tugas itu ya, dan nantinya materi yang sudah saya sampaikan akan di-share di aplikasi EduLearning ya, LMS. Sudah dapatkan ya linknya ya, jadi jangan lupa kalian absen di EduLearning tersebut ya. Kemudian nanti juga materi yang sudah saya sampaikan akan di-share di situ. Dan terkait pengumpulan tugas, itu pun di-upload di EduLearning, nanti di opsinya tugas ya. Oke, baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Izin bertanya, Bu. ya bagaimana Nova? Untuk buku, Ibu, bukunya kita bisa dapatkan di mana ya, Bu? Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Nova. Jadi untuk buku, ya betul, untuk literaturnya atau buku penunjang kalian selama kita mata kuliah imunologi serologi ini ya, adalah bukunya Karnen ya, Karnen Bratawijaya terkait imunologi dasar, kemudian buku Abbas ya, dan juga ada bukunya tentang imunologi itu bisa kalian dapatkan di perpustakaan ya aksesnya. Ada yang secara online maupun kalian bisa langsung datang ke perpustakaan ataupun nanti saya akan bagikan ya beberapa literatur secara online ya. E-book seperti itu ya Nova ya. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin cukup ya pertanyaannya. Nanti sebelum saya tutup, mungkin satu lagi ya. Saya ingin ada salah satu dari kalian yang mereview dan nantinya kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah ini. Baik, siapa kira-kira? Izin menjawab, Ibu. Oke, boleh Ajeng, bagaimana? Izin mereview mungkin jadi untuk mata kuliah imunologi serologi yang akan kita pelajari ke depannya yaitu tentang pemeriksaan lab atau immunoassay yang menggunakan metode imunokromatografi yang dimana metode imunokromatografi ini menggunakan alat berupa kaset yang mengandung koloid emas dan antibodi di daerah tes. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, nah nanti untuk minggu depan berarti kita akan belajar apa ya? Pemeriksaan imunologi. Nggak keluar. Oke, bagaimana Ajeng? Mohon maaf Ibu. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan pemeriksaan imunologi atau imunoassay yang menggunakan metode imunokromatografi Ibu. Oke, siap. Terima kasih Ajeng ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan ya terkait pendahuluan atau imunologi dasar imunokromatografi tersebut, saya harap kalian baca dulu ya dari buku yang sudah saya sarankan tadi, literatur bukunya tolong dibaca dahulu sehingga nanti kalian bisa paham ya, bisa paham dan mengerti apa yang akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Seperti itu ya, kurang lebih untuk minggu depan. Jadi saya harapkan kalian semua sudah bisa paham, sudah mengerti, sehingga nanti hanya kita lakukan diskusi. Ya, nanti kita aktif ya, dua arah ya. Saya akan melihat jauh mana pemahaman kalian dan saya akan adakan kuis juga. Ya, untuk mengetahui
sejauh mana kalian paham dan tahu terkait materi kita di minggu depan tersebut. Ya, baik, oke. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya untuk perhatiannya, Pratiwi, Sinta, Nova, dan Ajeng. Mudah-mudahan materi kita hari ini terkait RPS ya, untuk mata kuliah imunologi serologi bisa dipahami, kontrak belajarnya juga, dan semoga kegiatan kita dilancarkan selalu ya. Amin, Ibu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti isi absennya di LMS ya, dan materi saya nanti akan bisa dilihat di LMS. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.